warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ibu-ibu peserta kajian Muslimah Soraya tentu dengan pengurusnya, dan juga alhamdulillah ada sebagian bapak yang bisa hadir. Alhamdulillah di kesempatan siang ini kita kembali bisa bermujalasah, duduk-duduk di masjid Allah Ta'ala. Meskipun siang tapi di tempat kita terasa sejuk, ya, enak, kemudian tidak membuat tambah ngantuk karena sejuk. Juga kita duduk kita ini insya Allah mendatangkan barokah, mendatangkan doa para malaikat dan makhluk-makhluk di semesta ini yang mendoakan, memohonkan ampun untuk orang-orang yang mau mencari ilmu. Sholawat beriring salam untuk Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Tema kita seperti telah disampaikan oleh Ibu pembawa acara, rahasia membentuk generasi tangguh. Generasi tangguh, generasi yang kokoh, generasi yang kuat. Ini kira-kira siapa profilnya? Maka profil generasi tangguh ya tentu generasi terbaik. Generasi terbaik ternyata telah dilisensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Itu bukan generasi kita, bukan generasi anak-anak kita, tapi generasi awal pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, yaitu generasi sahabat, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nanti dilihat di Al-Qur'annya ya. Kuntum khaira ummah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan yang bagus dan melarang yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ini lisensi Allah bahwa khairu ummah, umat terbaik itu punya karakter amar ma'ruf nahi munkar dan beriman. Dan ini disampaikan waktu itu kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian lebih jelas lagi dalam hadis sahih Nabi bersabda, hadis ini terdapat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah kitab Arba'in Nawawiyah. Hukum hadis ini adalah sahih. Gimana hadisnya? Khairul quruni qarni. Hadisnya sudah masyhur ini ya. Khairul quruni, sebaik-baik qarnun, sebaik-baik generasi, qarni adalah generasiku. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yaitu zaman tabi'in. Tsumma alladzina yalunahu, kemudian
generasi setelahnya, yaitu para tabi'in. Tsumma ya'ti qaumun yashhaduna wa la yastashhadun wa yaqdiruna wa la yufun wa yadhharu fi siman. Setelah itu muncullah generasi yang bersumpah sebelum diminta bersumpah, artinya gampang bersumpah untuk mencari pembenaran, dan suka bernadar tapi tidak suka menepati nadarnya. Dan mereka orang-orang yang siman, gemuk, maksudnya ini makmur mengikuti kehidupan dunia. Jadi dari dua nas ini kita simpulkan generasi terbaik adalah generasi sahabat radhiyallahu anhum. Ini maksudnya generasi, bukan pribadi. Pribadi mungkin ya, tabiin juga bagus, tapi secara masyarakat yang paling baik adalah generasi sahabat. Maka kalau ingin mengetahui generasi yang tangguh, yang hebat, yang bagus, coba kita kembali membuka lembaran gimana toh generasi sahabat itu, kemudian nanti terus gimana biar bisa seperti itu, kan begitu nantinya. Yang tentunya ini nanti biar kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi bagian generasi yang menuju tangguh atau tangguh bahkan. Nah, generasi sahabat itu seperti apa? Ini perkataan para tabi'in, para penulis-penulis kitab, diantaranya yang disebutkan sebagai generasi sahabat itu, diantara mereka dikenal dengan ruhbanun fil laili. Ruhbanun fil laili. Mereka seperti pendeta di malam hari. Artinya apa? Ahli ibadah. Fursanun fin nahar. Kalau siang seperti penunggang kuda perang yang siap berjihad fisabilillah. Generasi sahabat ini generasi yang tidak generasi santai, bukan generasi rebahan, tapi generasi yang energik. Kemudian dari generasi inilah mereka mampu menaklukkan dua imperium dunia pada waktu itu. Kita tahu pada waktu itu di zaman sahabat ada dua imperium dunia yang dibangun di atas peradaban materi, yaitu imperium Romawi dan imperium Persia. Nah, itu ya. Kalau sekarang mungkin imperiumnya ganti imperium Amerika dan imperium Cina. Dulu adalah imperium Romawi dan imperium Persia. Dengan keimanan yang kokoh, dengan kekuatan yang luar biasa atas pertolongan Allah, akhirnya istana-istana Kisra, istana-istana Romawi ditaklukkan oleh generasi sahabat, bahkan termasuk Palestina yang waktu itu dikuasai Romawi, kunci-kunci Al-Aqsa pun diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini generasi sahabat. Sahabat adalah generasi yang memandang dunia sekedar sebagai sarana untuk meraih kemuliaan akhirat. Maka seorang tabi'in, Hasan al-Basri rahimahullah, mengatakan ra'aitu qauman atau aqwaman. Saya melihat satu kaum yang dunia dalam pandangan mereka tidak lebih berharga daripada debu-debu di kaki mereka. Artinya generasi sahabat ini generasi yang sudah kuat sekali zuhudnya, sehingga mereka hidupnya itu orientasi itu akhirat semua. Bukan berarti mereka meninggalkan dunia, mereka juga jadi orang-orang yang hebat dunianya. Utsman ibnu Affan, kaya raya ini, kaya raya. Khalid bin Walid, ahli strategi perang. Mereka
punya kemampuan-kemampuan dunia bukan untuk tujuan dan menikmatinya, tapi dijadikan wasilah, sarana untuk mendapat ridho Allah Ta'ala dan jannahnya. Ini yang luar biasa dari generasi sahabat. Hari ini kaum muslimin banyak yang jadi orang kaya, banyak yang jadi pejabat, banyak yang jadi apalagi orang-orang yang pintar. Tapi berapa banyak dari orang Islam yang menjadikan jabatannya, yang menjadikan kekayaannya, yang menjadikan kepandaiannya untuk meraih kemuliaan akhirat, untuk menghamba kepada Allah. Kebanyakan menghamba untuk kepentingan dunianya. Ini masalahnya. Kenapa? Karena generasi sahabat mereka yang zuhud kepada dunia. Kemudian merekalah Al-Quran berjalan. Merekalah Al-Quran berjalan. Bagaimana ini? Kita tahu generasi sahabat menjadikan Quran sebagai way of life, jalan hidup. Mereka hidupnya dipandu dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menengok ke timur, tidak menengok ke barat, tidak terpukau dengan misalnya Karl Marx misalnya, atau dengan liberalisme misalnya. Mereka yang mantap bersama Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga disebutkan oleh para penulis, mereka itu Jailul Quranil Farid. Mereka adalah generasi Quran yang unik, yang hidup mereka dipenuhi dengan akhlak-akhlak mulia. Ya, jadi mereka menjadi manusia-manusia yang hidupnya betul-betul membersami kitab Allah, akhlak mereka mulia, sehingga kita tahu ya, ketika pasukan Islam itu menguasai sebuah wilayah, kalau nggak salah namanya wilayah Homs di Suriah. Kemudian pasukan Romawi itu nyerang. Ini orang-orang Nasrani yang seagama dengan pasukan Romawi. Ketika pasukan Islam merasa berat menahan laju musuh, mereka mengembalikan jizyah. Jizyah itu apa? Pajak lah dari orang-orang Nasrani itu. Mereka mau meninggalkan kota Homs. Para pendetanya datang menemui umat Islam, pasukan Islam. Mereka minta jangan ditinggalkan. Mereka tahu betul umat Islam ini begitu mulia akhlaknya, begitu adil sikapnya, meskipun kepada umat beragama lain. Ini realita yang mungkin kalau jenengan hari ini juga suka lihat berita-berita terkini, bagaimana jauh sekali antara Zionis yang nggak punya peri kemanusiaan, mereka tidak punya rasa, membombardir perempuan, anak-anak, ribuan anak-anak tangannya putus dengan tubuhnya. Tetapi Mujahidin Hamas, mereka menyandra orang-orang Zionis atau rakyat sipilnya dengan cara-cara terbaik, dikasih makan. Karena umat Islam tidak boleh mendolimi dan menyakiti tawanan. Inilah akhlak mulia. Nah, jemaah sekalian, lalu kira-kira apa ini rahasia? Kok muncul generasi sebagus itu? Yang nanti dari kajian ini kita berharap juga menjadi sarana kita untuk mendidik kita dan anak-anak kita. Karena seorang ulama, Imam Malik rahimahullah namanya, berkata, lan tasruha akhiru hadhil ummah illa bima suhat bihi awwaluha. Umat yang terakhir atau umat akhir-akhir ini tidak akan meraih kemuliaan dan kebaikannya
kecuali dengan mengikuti langkah yang dilakukan oleh generasi pertamanya. Tentunya langkah-langkah tarbiyah, langkah-langkah bagaimana membuat generasi tangguh, gitu. bukan wasilah teknologi tentu mengikuti zamannya, tapi langkah apa yang buat generasi itu seperti itu baiknya. Kita bisa bayangkan orang-orang Arab yang waktu itu tidak punya etika yang baik, artinya mereka biasa minum khamr, bisa tengkar, kemudian setelah Rasul datang berubah total seperti itu. Apa ini rahasianya? Saya tuliskan ini berdasarkan bacaan saya, ada disertasi, bukan disertasi, apa itu yang S2 itu namanya apa Bu ya? Disertasi doktoral ya. S2 apa? Tesis ya. Tesis S2 yang judulnya adalah Tarbiyatul Rasuli Ashabi. Bagaimana Nabi mendidik sahabat-sahabatnya. Di antaranya yang paling mendasar adalah pertama dimulai dengan pengokohan iman. Inilah yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW sejak awal dakwah. Nabi dakwahnya kemana-mana, ke pasar-pasar, ke Ka'bah, ke golongan-golongan, itu seruannya yang paling inti, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ini seruan awal yang kemudian dengan seruan itu para sahabat yang memenuhi seruan ini berubah dari hamba dunia menjadi hamba Allah. Ini yang luar biasa. Jadi kalimatnya pendek, la ilaha illallah, tapi merombak, merevolusi jiwa para sahabat. Ini yang mungkin nanti jadi renungan kita, karena kita ini sudah la ilaha illallah sejak cilik ya, sejak bayi, tapi kok banyak yang jiwanya nggak terevolusi gitu. Malah sukanya korupsi gitu kan. Ini kan masalah, sukanya ngapusi, sukanya tidak setia kepada orang lain, tidak punya empati. Kok bisa begitu? Padahal dulu para sahabat yang dulunya orang-orang kafir musyrik itu setelah mengucap la ilaha illallah, dari penghamba dunia menjadi penghamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka apa rahasianya? Karena mereka benar-benar memahami kalimat tauhid dengan baik, sehingga merombak kehidupan mereka dari penghamba tauhid menjadi penghamba Allah. Tauhid itu apa? Apa saja yang diibadahi selain Allah itu namanya tauhid. Jenengan nek sakit kemudian datang ke Mbah Dukun, ya lo ke Mbah Dukun, berarti itu jenenge apa? Dukunnya tauhid gitu ya. Semua yang kita ibadahi selain Allah itu namanya tauhid. Menjadi manusia yang tunduk patuh kepada Sang Pencipta saja, karena mereka memahami betul makna kalimat tauhid. Jadi apa? Rahasia awal mengapa terjadi revolusi jiwa, karena para sahabat memahami kalimat tauhid itu dan melaksanakan konsekuensinya. Ini yang harus menjadi renungan kembali umat Islam hari ini. Yang sekali lagi, umat Islam alhamdulillah di negeri kita jumlahnya 86% katanya. Meskipun ini kalau dibanding tahun 45 sudah turun 10%. Tahun 45 setelah kita dijajah bangsa kafir, bangsa Portugis, Belanda, Jepang selama ratusan tahun, umat Islam masih berjumlah 95%. Setelah merdeka malah kurang jadi 87%, 86%. Tapi sih lumayan, masih banyak. Jumlahnya masih banyak, tapi coba melihat realita umat hari ini. Bagaimana mereka dalam memaknai tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ada nggak realisasi dalam kehidupannya?
Maka harus dipahami betul, ngopo sih maksudnya mengucap la ilaha illallah. Karena kalimat ini dalam agama kita sangat mulia. Saya ingatkan hadis ya, cuma nggak saya tulis di sini. Di Sahih, suatu ketika Nabi Musa kan minta pada Allah, ya Allah, saya pengen dikasih satu ucapan zikir yang mau saya ucapkan kepada Engkau ya Allah. Allah memberitahukan kepada Nabi Musa, ya Musa, qul la ilaha illallah. Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa, nek wong Jawa bilang ngenyang. Tahu ngenyang ya Bu ya? Apa itu ngenyang? Menawar ya, menawar. Apa yang beliau katakan? Ya Allah, kul ibadika yaquluna hada. Ya Allah, semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini. Saya ingin takhussun bi. Saya ingin Engkau mengkhususkan untuk aku satu kalimat. Tapi apa jawaban Allah? Ya Musa, Allah anna samawati sab'a wal aradina wa amiruhunna ghairi fi kiffatin. Wahai Musa, seandainya langit yang 7, langit yang 7, langit yang di atas itu ada 7 lapis. Cuma kita nggak tahu lapis pertama itu di mana, sampai kedua di mana, tapi langit terendah itulah yang masih banyak bintang-bintangnya. Langit yang 7, bumi yang 7, dan semua yang ada dari di atas langit itu selain Allah. Dalam satu timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin, dan kalimat la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah. Kalau ditimbang lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini luar biasa kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga sampai orang yang punya kalimat ini itu kalau meninggal itu bagi Allah lebih ringan hancurnya dunia dibanding meninggal seorang muslim tanpa alasan yang benar. Begitulah kalimat mulia ini sangat mulia, dan dengan kalimat inilah seseorang berhak mendapatkan jannatul na'im. Nah, apa sebenarnya rahasia kalimat ini sehingga membuat orang-orang Arab pada waktu itu berubah total? Karena mereka paham makna ucapan la ilaha illallah yang kalau diartikan simpelkan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi apa maksud ilah itu? Nah, ilah, la ilaha illallah. Ilah itu apa? Ini saya nukilkan perkataan dari seorang ulama besar yang pertengahan. Orang Arab itu kalau disuruh ucap la ilaha illallah berarti ini. Fa innal ilaha wal mahbub. Ilah itu adalah zat yang sangat dicintai. Al-ma'bud, yang diibadahi. Alladzi ta'alluhul qulubu bihubbiha, yang mana hati beribadah dengan penuh cinta. Wa takhda'u lahu wa tadhillu lahu, dan takhdha' merendah, khudu, ya, khudu, tawadhu, khudu dan merendah kepada zat yang dijadikan ilah. Takhafu wa tarju, dia takut kepada zat itu, mengharapkan. Tunibu ilaihi syadaidiha, kembali kepadanya dalam kesulitan-kesulitannya. Tad'u fi muhimmatiha, berdoa kepadanya dalam kepentingan-kepentingannya. Wa tatawakkal alaihi fi masalihiha, dan dia bertawakal hanya padanya dalam urusan-urusannya. Wa talja'u ilaihi wa tatma'innu bi dzikrihi, dia kembali kepadanya, tenang dengan mengingatnya. Wa taskunu ila hubbi, dan juga tenang, sakinah dengan mencintanya. Wa laysa dzalika illa lillahi wahdah, dan itu tidak terjadi kecuali hanya kepada Allah semata. Kita semuanya tadi ya. Ya. Nah, ucapan ini menghunjam ke dada para sahabat dengan sepenuh hati, sehingga ke sahabat yang pertamanya kafir atau musyrik
Selanjang la ilaha illallah, sejak saat itu dia telah berikrar, saya tinggalkan seluruh peribadatan, seluruh penghambaan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu hatinya telah terikrarkan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu terpatri para sahabat mengucap la ilaha illallah itu berarti saya telah serahkan penghambaanku, saya hidupku hanya untuk Allah. Ini yang luar biasa. Kemudian apalagi cinta bencinya mengikuti apa yang Allah ridhoi. Mereka mencintanya itu hanya kepada Allah. Maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan yang ia cintai selain Allah. Sedangkan orang-orang beriman sangat kuat cintanya kepada Allah. Mereka setelah bersyahadat menjadikan Allah lebih dicintai di atas segala yang ada. Mereka bisa berpisah dengan orang tuanya, mereka bisa berpisah dengan hatta suaminya kalau keluarganya itu mengganggu cintanya kepada Allah. Mari kita ambil contoh. Seorang wanita, bapaknya selevel menteri kalau sekarang, Abu Sufyan bapaknya. Anak wanita ini namanya Romlah atau Ummu Habibah. Ketika masuk Islam di Mekah ternyata mendapatkan banyak gangguan, ya disiksa. Tapi karena ini anak orang kaya mungkin ya nggak terlalu berat, tapi paling tidak nggak nyaman. Kemudian ada izin Nabi untuk hijrah ke Ethiopia, yang waktu itu rajanya terkenal adil, raja Ethiopia. Hijrahlah Ummu Habibah bersama suaminya, Ubaidullah bin Jahsy namanya, dengan rombongan kaum muslimin. Setelah sampai di Ethiopia, Habasyah, Ubaidullah bin Jahsy ini ternyata mudah bergaul. Akhirnya akrab dengan orang-orang Ethiopia yang beragama Nasrani. Dulunya sudah nggak minum khamr, diajak minum khamr lagi, diajak ngobrol, sampai akhirnya malah diajak masuk agama Nasrani. Ubaidillah ini juga mau, bahkan menanting istrinya. Tahu menanting ya Bu ya? Tak tanting, gelem apa orang itu namanya apa? Tanting. Ada tidak saya dulu saya menanting? Apa? Gak ada ya? Ditanting. Ya kalau bahasa kita mungkin begini, Ummu Habibah, kamu sayang sama aku apa tidak? Mungkin begitu ya. Ya sayang tuh mas, kalau nggak sayang ngosok ikut sampai ke sini berdua, meninggalkan kemewahan hidup di Mekah, anaknya Abu Sufyan, pembesar Quraisy. Kalau kamu cinta aku, ketahuilah aku telah menemukan agama baru yang lebih saya cocoki, yaitu agama Nasrani. Maka saya minta engkau ikut bersama. Kalau kamu tidak mau, maka kita harus berpisah. Ini kan ditanting antara bersama suami yang dia cintai, tapi harus meninggalkan kecintaan kepada Allah atau bersama Allah. Ini yang luar biasanya Ummu Habibah radhiyallahu anha. Beliau dengan tegar langsung menjawab, kalau satu itu mas yang Anda inginkan, tidak mungkin saya akan memenuhinya, dan dia rela dicerai oleh suaminya di saat dia sangat butuh lindungan suaminya karena dia di daerah yang sangat jauh dari orang tuanya. Begitulah kekuatan cinta Ummu Habibah kepada Allah Ta'ala, beragamanya, sehingga dia rela meninggalkan suaminya demi cintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah kemudian Ummu Habibah tegar, karena ketegarannya itulah Rasulullah SAW mendengarkan cerita beliau, kemudian beliau kirim surat kepada Raja Najasyi agar Ummu Habibah setelah selesai masa iddahnya dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Ini pernikahan jarak jauh pertama zaman Rasulullah ya. Dari Madinah, istrinya masih di Habasyah. Sekarang lebih mudah ya nikah dari mana ini, Gonilan, ini Gonilan ya. Dapat orang mana misalnya Palestina gitu ya, bisa. Oke, nikah pakai Zoom. Ya, begitulah praktek cintanya mereka itu, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, itu betul-betul realistis. Yang mereka mencintai dan membenci itu sudah karena Allah semata. Maka beliau bersabda, awsaqu urul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat ikatan iman itu mencintai orang karena Allah, membenci juga karena Allah. Ini yang kadang-kadang banyak orang yang tidak paham, sehingga ada orang-orang yang ngomong, ngapain mikirin orang-orang Palestina, kan jauh dari kita gitu ya. Dia nggak tahu bahwa umat Islam itu punya ikatan iman yang harus mencintai karena Allah, yang mana Nabi sabdakan orang beriman itu seperti apa? Kalau jasadil wahid, seperti tubuh. Idza ishtaka min adwun, jika ada anggota tubuh yang sakit, pada asairul jasadi bisa huma, tubuhnya merasa panas dan nggak bisa tidur semuanya karena memikirkan satu tubuh yang sakit. Inilah akibat cinta kepada Allah, kemudian muncullah cinta-cinta yang lain. Mengapa cinta Rasulullah? Perintah Allah. Mengapa cinta orang tua? Mengapa cinta seorang beriman? Allah yang perintahkan. Maka cinta itu yang boleh hanya dua, al-hubbu hubbullah, cinta kepada Allah, dan al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Nah itu. Ibu-ibu ini rata-rata punya suami ya Bu ya? Ya suami, kecuali yang sudah tidak punya suami. Ada yang mungkin ada yang sudah bapak mungkin. Nah, ibu-ibu ini mencintai suami karena apa? Ya, harus ditanyakan itu. Ini tanda iman. Kalau cintanya itu karena duitnya oke, berarti itu cinta karena dunia. Kena miskin, akhirnya ditendang. Itu kan sering kita dengar, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, karena cintanya karena dunia. Tapi kalau seorang hamba cinta karena Allah, lihatlah Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Nabi jadi Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Rasul, Nabi tambah sugih apa tambah nggak punya duit banyak? Tambah nggak punya uang banyak, karena Nabi nggak sempat kerja. Udah mikir dakwah pagi sore malam, dakwah, nggak sempat ngurus bisnisnya dulu. Tapi karena Khadijah radhiyallahu anha ini cintanya benar karena Allah, justru Khadijah lah yang membackup Rasulullah, dakwahnya di backup, hartanya dihabiskan untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang namanya cinta karena Allah. Sehingga sampai Rasulullah itu nggak bisa melupakan Khadijah yang begitu setia dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Sampai Ibu Aisyah cerita, saya itu nggak ada yang lebih saya cemburui melebihi Khadijah yang sudah meninggal. Istri Nabi kan banyak, hidup semua, yang meninggal Khadijah, tapi lebih cemburu pada Khadijah. Nabi saya menyebutin Khadijah ya. Sampai akhirnya Aisyah cemburu berkata, ya Rasulullah, Anda ini gimana sih? Sudah tua meninggal, ganti yang muda masih kurang apa, masih ingat yang tua aja sudah meninggal. Diganti lebih baik, Aisyah keceplosan lebih baik karena lebih nom ya. Aisyah kan cantik, kemudian masih muda karena ketika nikah sama Nabi umur berapa itu? 7 tahun ya, masih sangat muda. Apa sabda Nabi? Ya Aisyah tuh, tidaklah Allah menggantikan untukku istri yang lebih baik daripada Khadijah, karena perjuangannya dalam
membantu dakwah Rasulullah SAW. Mungkin di depan saya ini para pengikut Khadijah yang mendukung suaminya, baik dalam kondisi kaya maupun miskin. Kalau suaminya kaya, diingatkan untuk berjuang jalan Allah, seperti istrinya Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Suatu saat Tolhah ini pulang dengan wajah yang sedih gitu. Ada kusut. Istri langsung berkata, ada apa mas? Apakah saya menyakiti hati jenengan? Istri yang baik ya. Kemudian Abu Tolhah bin Ubaidillah berkata, enggak, engkau ini istriku yang sangat baik. Cuma saya sedang galau. Saya sedang risau. Kenapa kok risau mas? Uang saya kebanyakan. Gitu ya. Luar biasa ini. Biasanya kalau kita galau kan bukan kebanyakan uang ya, utangnya saya kebanyakan. Kebanyakan. Ini saya habis jual tanah, uang saya banyak. Adinda, untuk apa ini? Baik mas, saya bantu langsung ambil tempayan, sebagian uang taruh tempayan, panggil orang miskin di bagian fakir miskin. Ini contoh istri yang luar biasa, membantu kebaikan untuk keluarganya. Jadi ciri syahadatnya benar, dia mencinta membenci karena Allah, bukan karena kelompok golongan. Nah, sekarang kan sering terjadi itu cintanya karena kelompok golongan. Kita harus mencintai seorang manusia standarnya karena Allah. Ini tak kepada Allah enggak? Tak, saya cinta. Ini melawan Allah, saya benci. Begitu. Itu namanya buah daripada tauhid la ilaha illallah. Kemudian rasa takut, rasa harap dan cinta ya pada Allah. Jadi orang beriman ini takutnya pertama, khaufnya itu hanya pada Allah. Khauf yang beda dengan khauf atau khosyah ya. Itu orang beriman itu rasa takutnya itu hanya pada Allah atau pada azabnya Allah. Semakin kuat ucap la ilaha illallah, semakin kuat rasa takutnya pada Allah, keagungannya, dan takut kepada azabnya, yang menjadikan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita takut kepada selain Allah. Takut yang bagaimana? Takut yang syar'i tadi. Jadi takutnya ada beberapa macam takut. Ada takut syar'i, ada takut tabiat, ada takut pengecut. Nah, yang syar'i harus untuk Allah. Takut pengecut bagaimana? Misalnya habis nonton film horor, kemudian malam-malam mau ke kamar mandi gak berani, minta diantar anaknya atau suaminya. Kenapa? Takut ono setan, ono sundel bolong misalnya. Karena habis nonton film horor, itu namanya takut apa? Pengecut. Ya tidak baik tapi tidak syirik. Yang kedua, takut alami. Itu misalnya jenengan jalan, tahu-tahu ada ular melingkar di jalan, jenengan lari ketakutan, ada ular yang besar, itu namanya takut alami, normal. Kalau malah deket-deket megang-megang itu malah gak normal, itu cari pawang ular. Nah, yang ketiga takut syar'i, takut yang hanya untuk Allah, ya apa? Takut dengan keagungannya, yang rasa takut itu menjadikan dia semakin mendekat kepada yang dia takuti, karena dia tahu yang dia takuti maha kuasa dan punya alat siksa yang dahsyat sekali, maka dia mendekat takut kalau sampai melanggar apa yang Allah dan itu takut syar'i, itu hanya untuk Allah. Jadi takut yang membuat taat itu namanya takut syar'i, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita takut kepada makhluk, misalnya takut kepada sing jogo wit pinus ngarep masjid ini misalnya. Kemudian jenengan tiap masuk ke sini bawa kembang setaman kanggo sajen,
Ini berarti takut syar'i, karena takut terus mendekat kepada yang ditakuti, itu syirik. Tidak boleh. Itu hanya untuk bolehnya takut saja hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang sekali di kota kita Solo dan sekitarnya masih sering terjadi perapatan tiap malam Jumat ada bunganya. Sayang sekali ketika musim bulan apa itu Bu ya, yang itu boleh telepongnya Kiai Slamet itu Muharram, surau ya. Sayang sekali, itu contoh takut yang harusnya untuk Allah, bukan untuk makhluk. Ini takut membuat syirik seperti itu. Nah, sahabat tidak seperti itu, sudah pada Allah berani. Bahkan seperti Khalid bin Walid, ada patung besar Tuhan, namanya siapa saya lupa itu, kan mau dihancurkan. Orang-orang sekitar itu pada teriak, awas Khalid, kamu nanti kena bala dari Tuhan kami. Khalid orang pemberani sikat itu patungnya, jatuh, ada perempuan teriak tuh, lari, ternyata itu jin, setan penunggunya itu. Dan Khalid nggak ada apa-apa, nggak kena apa-apa, karena kau berani dan dia tauhidnya kuat. Lalulah waktu itu sadar betul-betul ini patung itu adalah tempatnya para setan. Jadi para sahabat setelah bersyahadat itu takutnya hanya pada Allah. Nah, takut misalnya ya, takut kepada, kan biasanya di kampung-kampung kita itu nih, saya waktu kecil diajari gini, kalau lewat tempat yang angker, dan kamu ngomong aja, Mbak, putulnya jenengan lewat, kamu diganggu. Ini sama, dan takut sama jin itu. Nggak boleh ini adalah bagian dari syirikan. Nah, seorang bersyahadat, dia tidak dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah dalam agama kita sudah punya tameng-tameng goib yang luar biasa. Ya, tameng artinya apa? Dikira pagi sore itu asal kita baca insya Allah selamat. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, 3 kali pagi 3 kali sore. Jaminannya apa? Selamat dari pagi sampai sore, atau selamat sore sampai pagi. Cari tempat-tempat angker, atau antum datang ke tempat angker atau ke tempat-tempat yang asing biar selamat, bukan putumu lebih lewat, tapi a'udzu bi kalimati tamati min syarri ma ajidu wa hadir, misalnya begitu. Jadi ada doa-doa yang Rasulullah telah ajarkan. Nah, itu a'udzu bi kalimati tamati min syarri ma khalaq juga bisa untuk menjaga dari hewan berbisa misalnya. Nah, harapannya juga hanya pada Allah. Orang bersyahadat la ilaha illallah itu dia hanya mengharap kepada Allah. Dia telah putus harapan kepada makhluk. Semua dia tujukan kepada Allah. Permintaannya, harapannya, keinginan pada Allah Ta'ala. Dia tidak bergantung kepada makhluk. Ini ahli la ilaha illallah. Dibersihkan betul jiwa dari daki-daki kesyirikan. Begitu pula ya, seluruh kehidupan mereka didedikasikan hanya untuk meridho Allah Ta'ala. Para sahabat sedang ucap la ilaha illallah, mereka rela menanggung resiko yang berat. Untuk apa? Biar Allah ridho, karena mereka sadar kalimat ini yang buat mereka masuk jannatun na'im, dipertahankan meskipun apapun resikonya. Dan ingat ya, seorang sahabat yang tertangkap, saya pas agak lupa namanya, ketika perang Uhud itu tertangkap, itu dihukum mati. Hukumannya apa? Dipotong anggota tubuhnya tilwan ba'da tilwin, begitu kan bahasa Arabnya. Sepotong demi sepotong. Kupingnya diiris, hidungnya, jari jemarinya. Tetapi orang sahabat yang mulia ini tegar sampai wafatnya, syahidnya, tetap berpegang kepada la ilaha illallah. Karena sadar ini sumber keselamatan di akhirat. Kita semua kalau nggak mau la ilaha illallah, tidak mungkin selamat di akhirat. Lihat siapa paman Nabi yang banyak membantu Nabi ketika Nabi ketika beliau masih hidup. Abu Thalib. Luar biasa perjuangannya membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
tapi ketika mau meninggal Nabi bersabda, ya paman, ya ami, qul la ilaha illallah wa hajjuka indallah. Paman, ucapan la ilaha illallah biar saya bisa menjadikan hujah bagi untuk membela Anda di depan Allah. Kan ucap itu saja ya. Tapi ternyata Abu Thalib masih tidak mau mengucap la ilaha illallah. Akhirnya apa? Abu Thalib menjadi penghuni neraka. Thomas Alva Edison, penemu apa? Lampu. Ini kalau Islam, wah luar biasa pahalanya, ya kan? Tapi kan dia nggak Islam, dapat pahala nggak? Nggak ada. Setiap orang yang tidak karena Allah, ya tidak ada pahalanya, tidak bersyahadat. Makanya pentingnya syahadat yang serius, ya, serius. Jadi hidup mereka untuk Allah, hidup mereka untuk mengagungkan Allah. Mereka prakteknya sekarang gimana? Kamu mau apa, nak? Misalnya kita anak kita mau jadi dokter, bagus. Kenapa pengen jadi dokter? Biar bisa obati orang, rezeki gampang. Terus untuk apa? Ya biar nanti sedekah. Kenapa sedekah? Tidak Allah ridho dibalik benernya. Nah, kamu pengen, kamu apa ceritamu? Jadi artis misalnya. Terus dengan artis mau ngapa? Ya biar keren, terkenal. Nah, ini parah nih, belum lain-lain mau nggak bener. Jadi ahli la ilaha illallah itu dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya, termasuk potensi hidupnya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dipahami para sahabat, sehingga mereka betul-betul hidupnya itu semuanya untuk Allah. Hartanya, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ahli perang kemana-mana untuk memperjuangkan agama Allah. Siapa? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, penguasa-penguasa dunia. Beliau tidak mencari kemuliaan untuk dirinya, tapi memuliakan agama Allah. Ini kalau bisa kita cloning kayak gitu, la ilallah kita dahsyat ini. Ini yang hari ini banyak tidak dipahami oleh banyak orang. Ya Allah, kalau sampai pengen sewu beda kan, tapi tidak menghayati isinya. Akhirnya ya begitu kan terjadi. Hari ini yang terjadi, umat Islam ini memahami kalimat ini belum serius, sehingga akhirnya dia belum memberikan dirinya untuk Allah Taala. Mereka itu tentang bagaimana praktek aplikasi la ilaha illallah yang telah dipraktekkan para sahabat setelah mengucap kalimat la ilaha illallah. Betul-betul mereka hanya tunduk taat kepada Allah. Mereka menjadi manusia yang sadar untuk sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya untuk Allah, semua potensi-potensi dunia dia terjakan, tapi hanya untuk agama Allah, untuk kemuliaan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghamba pada Allah. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Ini ya termasuk renungan kita zaman sekalian. Kira-kira kita sudah berla ilaha illallah sejak dulu itu sudah kita lakukan belum tuntutan kalimat ini? Sudahkah cinta kita yang pertama untuk Allah, ataukah masih untuk dunia? Sudahkah kita betul tunduk patuh kepada Allah, ataukah kita masih ngeyel sama Allah? Sudahkah kita berupaya menjadikan seluruh potensi hidup kita ini untuk mencari ridho Allah, ataukah hanya untuk mengumpulkan budi-budi dunia? Harus bertanya semua ini. Kalau ini semua orang Islam Indonesia itu dibenahi ini semua, wah saya nggak bisa bayangkan koyo opo jadi Indonesia majunya. Nanti tidak ada yang korupsi lagi, nggak ada yang berbuat yang dolim dan sebagainya, karena mereka sadar hidupnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga membaca syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu yang mereka lakukan dengan itu semua? Nah, sampai sini dulu mungkin kita sampai syahadat tauhid dulu.
kita jeda sebentar biar ada dialog. Nanti kalau nggak ada yang tanya baru kita lanjutkan syahadat Rasul ya. Jadi saya simpulkan, sahabat itu dikokohkan pertama dengan kalimat la ilaha illallah yang mereka pahami dengan baik sehingga mereka menjadi hamba Allah yang kemudian setelah mengucap kalimat la ilaha illallah, cintanya, taatnya, bencinya, cinta bencinya, taatnya, takutnya, harapnya, zikirnya, tawakalnya, pasrahnya, doanya, semua ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini itu dulu. Nanti saya kembali kepada pembicara. Nanti kalau ada pertanyaan agak panjang kita jawab, kalau nggak ada kita lanjutkannya. Ada. Jazakallahu khairan kasihan Ustaz atas waktu dan ilmunya. Baik Ibu, sebelum kita akhiri kita buka sesi tanya jawab. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya, kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau tanya mengenai takut dan sakit tadi. Kalau di kota Solo itu kan masih ada seperti sesajian, bukan ada kebun yang dikira itu kan namanya sirik ya. Ada di situ ada kekuasaan yang bisa mengarah gitu. Kenyataannya tidak bisa. Bagaimana solusinya Ustaz? Syukur terima kasih. Iya, solusi menghilangkan kesyirikan di masyarakat. Ini paling bagus kalau dua solusi dilakukan bersama-sama. Yang pertama yaitu solusi dakwah kultural. Dakwah kultural itu menyadarkan umat tentang tauhid dan syirik. Karena apa? Kebanyakan umat Islam ini tadi ya masih memahami Islam itu yang penting syahadat, sholat, beres. Mereka tidak begitu memahami syirik itu apa. Padahal itu membahayakan iman mereka. Nah ini berarti harus kuat dakwah tauhidnya. Para ustadz, terutama di Solo Raya, harus sering menyinggung tentang masalah ini supaya umat tahu, oh itu syirik ternyata. Gitu. Karena kadang saya nggak tahu. Zaman dulu, zaman sahabat, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, kemudian diajak perang Hunain, mereka itu di tengah jalan minta agar pedangnya dikalungkan di pohon-pohon, sebagaimana kebiasaan orang-orang musyrik dulu untuk mencari tuah, gitu, tuah ben ampuh lah orang Jawa. Itu kan perbuatan syirik. Tapi sahabat nggak tahu. Nah, ini Nabi beritahu, kayak mereka tinggalkan. Berarti ini apa? Butuh dakwah kepada masyarakat tentang tauhid dan syirik. Yang kedua, butuh para pemimpin yang paham agama, yang tahu tauhid dan syirik juga. Karena kalau para pemimpinnya nggak tahu, mereka anggap ini komoditas wisata. Menjaga warisan leluhur nenek moyang sehingga nggak boleh diganggu gugat. Ini ada cerita Bu ya. Ketika alumni Darussyada itu kita utus untuk dakwah di sebuah tempat di kaki gunung, Pak Lurahnya langsung ngomong, Mas, monggo mau dakwah, mau ngajar silahkan, anak-anak jadi TPA silahkan. Tapi satu aja permintaan saya, jangan ganggu adat istiadat kami. Lino sajen di gunung ya harus diganggu. Nah ini kan masalah itu adalah kesyirikan. Itu contoh awamnya masalah kita. Maka ini kalau dai-nya juga rajin mengingatkan umat dengan cara-cara yang bisa diterima, kemudian pemimpinnya itu juga paham agama yang juga berusaha mendukung para dai, insya Allah itu bisa dirubah dengan cepat. Tapi kalau pemimpinnya malah mendukung kesyirikannya karena itu bernilai wisata atau apa, ya ini sulit sekali karena yang punya ketentuan koron itu para pemimpin. Maka lihat dulu di Jakarta ada ini ya, ada
apa itu, prostitusi internasional, namanya Alexis. Para kiai sudah ngomong ini harus ditutup, nggak boleh ini prostitusi, mengundang murka Allah. Tapi kan para kiai hanya punya suara, nggak bisa menentukan apa-apa, ya jalan terus gitu. Nah, ketika penguasanya kemudian juga ikut pro, buat surat tutup, selesai tutup gitu. Itulah pentingnya penguasa yang soleh bergabung dengan ulama-ulama yang soleh jadi. Tapi nih penguasanya nggak soleh atau nggak paham agama, kiainya paham, itu kok seringnya malah kiainya yang disalah-salahkan. Karena begitu. Maka ini kita berusaha semoga generasi ke depan semakin baik sehingga kedepannya jadi bupati, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Presiden itu orang-orang yang paham Al-Quran. Ini soal Al-Quran ya minimal paham agama sehingga nanti mereka menjadikan kekuasaan sebagai sarana untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sarana untuk kepentingan dirinya, politiknya, partainya dan sebagainya. Tapi sarana untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala biar selamat dunia akhirat. Satu lagi ya Ustaz. Iya Bu. Oh baik Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Pak Ustaz. Iya. Ada